Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana. Plate adalah menteri dari Nasdem. Nasdem adalah partai pengusung Anies. Kerugian negara yang diakibatkan kasus korupsi Plate mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Karena itu diduga keras sebagian dari dana yang diduga disedot dari kas negara itu juga mengalir ke proyek-proyek politik Nasdem termasuk pencalonan Anies. Plate ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kominfo. Ia berstatus tersangka tindakan korupsi. Kejaksaan menyatakan sudah ada cukup bukti permulaan untuk menduga adanya keterlibatan Plate setelah 3 kali pemeriksaan. Kasus ini terkait dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi ini. Korupsi berlangsung di 3 wilayah, biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kasus ini sebenarnya sudah naik ke tahap penyidikan sejak 30 November 2022. Dalam proyek ini, ada 5 paket proyek yang ditangani Kominfo di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terpencil. Yang dikorupsi adalah dana penyediaan infrastruktur di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan NTT. Proyek tersebut dimulai sejak akhir 2020. Melalui proyek Kominfo itu diharapkan tidak akan ada lagi titik-titik blank spot di daerah-daerah tersebut. Ditargetkan semula 7.904 titik blank spot akan terjangkau pada tahun 2023. Kini segenap upaya tersebut terhambat pencapaiannya. Sebelum Plate, Kejagung sudah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Adik Johnny Plate yang bernama Gregorius Alex Plate juga diduga turut menerima keuntungan dari proyek tersebut. Nilainya mencapai 534 juta rupiah, padahal ia tak mempunyai jabatan di Kominfo. Bila tuduhan korupsi ini terbukti, seperti saya katakan, akan ada banyak pihak yang turut terkena. Banyak pihak menganggap Plate selama ini adalah pundi uang bagi kepentingan Partai Nasdem. Dengan kata lain, korupsi itu mungkin sekali tidak masuk hanya ke berangkasnya Plate. Harta kekayaan Plate sebenarnya memang luar biasa besar, mencapai 191 miliar rupiah. Namun hampir pastilah dia tidak membekapnya sendirian. Bila anggapan ini benar, penelusuran pengaliran uang dari Plate bisa saja menjangkau sampai nama-nama di Partai Nasdem. Atau kalaulah tidak sampai ada penelusuran, pembongkaran korupsi ini bisa berdampak pada kondisi keuangan Nasdem. Padahal Nasdem saat ini sedang bersiap memasuki proses pemilihan umum yang membutuhkan dana besar. Kampanye pencalonan anggota legislatif Nasdem saja akan makan biaya tidak sedikit. Apalagi Nasdem juga harus menyiapkan biaya untuk mendanai pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Kalau uang dari Plate sekarang terblokir, saya bisa membayangkan betapa sulitnya urusan pendanaan kampanye sang capres berikutnya. Di kalangan aktivis sekarang sudah tersiar joke soal pesawat jet pribadi yang sering digunakan Anies untuk kampanyenya. Pesawat jet itu milik Nasdem. Pertanyaannya, kalau sekarang ternyata uang Plate dibekukan, Anies akan berkendara apa lagi di masa kampanye selanjutnya? Di luar soal hubungan korupsi dengan pencapresan, kasus Plate ini memang bisa memberi pelajaran penting bagi para pemimpin Indonesia di masa depan dalam memilih orang untuk duduk sebagai menteri di kabinetnya. Plate adalah menteri kelima di masa kepresidenan Jokowi yang tersangkut korupsi. Dan penting untuk mencatat, kelima-limanya adalah menteri yang diutus partai politik. Yang pertama, Idris Marham, Menteri Sosial adalah kiriman Golkar. Kedua, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga dari PKB. Ketiga, Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra. Keempat, Juliari Batubara, Menteri Sosial dari PDIP. Dan sekarang, Johnny Plate dari Nasdem. Karena itu siapapun yang akan jadi presiden Indonesia di masa berikutnya ini seharusnya menentukan orang duduk di jabatan tertentu hanya karena kualitas dan integritasnya. Pilih
Pilihlah orang-orang terbaik untuk bisa memimpin dengan kecakapan dan komitmennya pada kepentingan rakyat banyak. Jangan memilih orang hanya untuk menghormati pilihan partai yang mendukung koalisi. Di sisi lain, partai-partai politik juga seharusnya sadar bahwa mereka jangan mengirim orang-orang buruk ketika diberi kesempatan untuk mengisi jabatan tertentu. Indonesia harus dibangun oleh orang-orang terbaik. Presiden Jokowi mungkin adalah pemimpin yang terbaik, tapi menteri-menterinya ternyata tidak. Isi para menteri dengan orang terbaik bukan oleh orang yang memakan uang rakyat. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, tower proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo mangkrak. Hal itu diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP memeriksa keberadaan tower BTS itu melalui satelit. Mahfud MD bahkan menyebut proyek pembangunan tower BTS 4G jangka waktu 2020 hingga 2021 dengan target 1.200 tower. Pada akhir tahun 2021 towernya tidak ada. Dalam jangka waktu 2020 hingga 2021, pemerintah menggelontorkan dana 10 triliun rupiah. Sementara, proyek BTS 4G Kominfo yang direncanakan dimulai sejak 2020 hingga 2024 ini, anggarannya mencapai 28 triliun rupiah. Mahfud MD mengatakan dalam kurun waktu Desember 2021 hingga Maret 2023, pembangunan tower BTS 4G ditargetkan 4.800 tower. Namun, hingga saat ini hanya ada 985 tower BTS 4G yang telah dibangun. Itu pun tidak bisa digunakan. Seharusnya 4.200 lalu ditunda. 1.200 lalu ditunda karena barangnya tidak ada. Pada akhirnya tahun 2021 Desember itu 2021 ya, diperpanjang sampai Maret 2023, katanya diperpanjang, lalu memang ada barang 985. Jadi ya masih 985 tiang. Itu kan mau membangun 4.800 tiang. Nah, tiang itu dijejak dengan satelit oleh BPKP. Ditemukan hanya ada 985, itu pun semua yang dijadikan sampel tidak ada, hanya barang-barang entah mati gitu ya, tidak ada gerakan sinyal yang bisa dioperasikan. Artinya mangkrak? Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak gitu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Kominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi usai diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Plate diperiksa sebanyak 3 kali sebagai saksi sebelum Kejagung menetapkan Plate sebagai tersangka. Atas perbuatan Plate, kerugian keuangan yang dialami negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Sebelum Plate, Kejagung juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yuhan Suryanto. Yang kedua, Johnny Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada Puspaku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate diduga mengalirkan dana korupsi ke partai politik. Terkait dugaan tersebut, Johnny akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung. Menanggapi dugaan tersebut, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara. Tanggapan tersebut disampaikan Surya Paloh melalui konferensi persnya yang diadakan di Rabu 17 Mei. Surya Paloh mendukung Kejagung mengusut aliran dana korupsi tersebut. Bahkan ia mempersilahkan jika partainya diperiksa terkait dugaan itu. Meski begitu, Surya Paloh meminta bukti jika memang dari anggota Partai Nasdem menerima aliran dana korupsi Johnny. Ketua Nasdem ini menegaskan bahwa partainya ingin ada transparansi seutuhnya. Tak hanya itu, Surya Paloh menantang agar Kejagung memeriksa seluruh Partai Nasdem. Namun, Paloh memperingatkan agar Kejagung juga bersikap transparan, profesional, dan bebas dari intervensi. Diketahui sebelumnya dugaan aliran dana korupsi masuk ke partai politik dilontarkan
oleh Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung yakni Kuntadi. Ia memastikan bahwa proses pendalaman terkait kasus ini tidak akan berhenti begitu saja. Sebaliknya, Kuntadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila ditemukan adanya aliran dana dugaan korupsi ini ke partai politik tertentu. Kuntadi mengaku masih melakukan pengumpulan alat bukti terkait dugaan tersebut. Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Rabu 17 Mei 2023. Politisi Partai Nasional Demokrat tersebut ditahan terkait dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau Menara BTS Bakti Kominfo dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menggunakan rompi pink, Johnny G. Plate dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan. Dirinya tak mengeluarkan komentar sama sekali usai diperiksa dan dibawa ke mobil tahanan. Sebelumnya, Johnny G. Plate datang memenuhi panggilan Kejagung untuk pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi mengatakan bahwa penetapan Johnny setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, ujar Kuntadi Rabu 17 Mei 2023. Kejagung sebelumnya sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi BTS, yaitu Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak Simanjuntak Direktur Utama PT Mora Telematika, Yohan Suryanto, Mukti Ali, Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Irwan Hermawan, Komisaris Solitek Media Energi. Telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah tersangka. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal segera mengumpulkan elit Nasdem setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Nantinya, Johnny bakal melakukan rapat bersama sejumlah elit Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Mei 2023 siang. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni. Ia mengatakan bahwa partainya bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, pihaknya menunggu arahan Surya Paloh terkait nasib Johnny G. Plate. Sementara itu, Ketua DPP Willy Aditya mengatakan partainya akan mengambil sikap usai koordinasi dengan Paloh. Saya harus ke DPP, tentu harus koordinasi dengan Pak Surya dan DPP ini akan seperti apa sikap kita. Mengulas soal penetapan tersangka dan penahanan Menkominfo Johnny G. Plate, kita dengarkan keterangan dari Ahmad Sahroni, politisi Partai Nasdem. Terkait dengan politik, kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis, mau menjelang 2024. Tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka, kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan. Seperti biasa ya, waktu zaman Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu. Tapi saya tunggu arahan Ketua Umum. Kejaksaan Agung menahan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate Rabu 17 Mei 2023. Politisi Partai Nasional Demokrat tersebut ditahan terkait dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau Menara BTS Bakti Kominfo dengan kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menggunakan rompi pink, Johnny G. Plate dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan. Dirinya tak mengeluarkan komentar sama sekali usai diperiksa dan dibawa ke mobil tahanan. Sebelumnya, Johnny G. Plate datang memenuhi panggilan Kejagung untuk pemeriksaannya sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi mengatakan bahwa penetapan Johnny setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, ujar Kuntadi Rabu 17 Mei 2023, yaitu Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak Simanjuntak Direktur Utama PT Mora Telematika, Yohan Suryanto, Mukti Ali, Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Irwan Hermawan, Komisaris Solitek Media Energi. Setelah tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bakal segera mengumpulkan elit Nasdem setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS. Nantinya, Johnny bakal melakukan rapat bersama sejumlah elit Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Mei 2023 siang. Hal tersebut disampaikan oleh Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni. Ia mengatakan bahwa partainya bakal mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sebaliknya, pihaknya menunggu arahan Surya Paloh terkait nasib Johnny G. Plate.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.